Saya selamat malam ya. Ini saya bertanya sama Bang Juma ini. Coba jelaskan di Al-Hijrah ayat 6 itu, bisa jelaskan nggak? Saya penasaran soalnya. Surat Al-Hijrah ayat 6, saya penasaran. Al-Hijrah, tidak ada Al-Quran surah Al-Hijrah. Anda penasaran? Penasaran mungkin karena Anda tidak belajar Quran. Tidak, saya mau bertanya aja. Oke. Yang Ada tertulis, Al-Hijrah, Bang. yang tertulis begini, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Bisa jelaskan kah itu? Bisa. Ya, Sangat gimana? bisa. Iya, baik. Mungkin Anda ya. Tapi tenang duduknya ya, Pak ya. Oke deh. Iya, jadi mereka di sini dikatakan wakalu. Ya, wakalu ini ada tanda baca dhamma dan waw sukun. Wakalu, jadi mereka. Bukan wakul, tapi wakalu berarti merujuk kepada oknum orang ketiga nih di sini. Siapa ini? Orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir ini berkata kemudian, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Jadi orang kafir menunjukkan tipikal buruk mereka untuk menghina Rasulullah dengan mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang kafir, orang gila. Ini tuduhan orang gila, Pak. Orang gila yang kemudian menuduh orang kafir yang menuduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang gila. Jadi tuduhan ini muncul dari luar kepada oknum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila, bagaimana mungkin sejazirah Arab bisa ikut kepada beliau? Maka kelihatannya Bapak yang harus periksa kejiwaan ini. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian datang kepada bangsa jahiliyah lalu membentuk perubahan yang sangat signifikan sampai Arab yang jahiliyah tidak dipandang kemudian sebagai bangsa pada masa itu bisa melakukan satu keadaan perubahan peradaban yang sangat luar biasa sampai hari ini. Sedangkan kalau kita melihat kekaisaran Romawi, kekaisaran Mesir, kekaisaran India, peradaban Yunani hilang. Tapi peradaban Islam dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, peradaban yang tertua dan semakin jaya setiap hari. 1400 tahun negara semua dunia tunduk kepada tempat beliau mendirikan kerajaan sampai hari ini. Nah, jadi terjawab bahwa orang-orang kafir yang benci kepada Rasulullah menuduh kemudian Rasulullah itu gila, tapi terbukti tidaklah mungkin kemudian beliau gila. Beliau yang menjelaskan dan meluruskan ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir Roma Yunani yang melahirkan agama Roma, Katolik, Protestan dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Saya juga ingin bertanya, saya juga penasaran di dalam kitab saudara kenapa keluarganya Yesus menuduh Yesus gila. Di dalam Yohanes 10 nomor 20. Di dalam Markus 3 nomor 21, keluarga Yesus menuduh Yesus gila. Ini keluarganya loh. Padahal keluarga Yesus adalah keluarga Tuhan. Yesus Tuhan, adiknya Tuhan, ponakannya adalah ponakan Tuhan, mamanya Tuhan, omnya adalah omnya Tuhan. Tapi keluarganya sendiri menganggap Yesus ini adalah orang gila. Bahkan di dalam Yohanes 10 nomor 20, Yesus kerasukan setan dan disebut sebagai orang gila. Itu kenapa, Pak? Saya penasaran. Sama kita. Tapi tugas saya sudah jawab tadi. Sekarang giliran Bapak, kenapa Yesus disebut kerasukan setan dan adalah orang gila oleh keluarganya? Bisa jelaskan? Saya akan bertanya itu aja. Ya, saya juga bertanya itu aja, Pak. Sama. Saya bertanya itu yang dibilang kafir yang menjelaskan itu ada dalilnya kah? Itu orang orang kafir yang menuduh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gila. Yang siapa yang itu kan ada tertulis biasanya itu. Ya, mereka di sini adalah orang gila, Pak. Maksudnya ini kan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila. Yang bilang itu siapa? Kafir ada dalilnya? Itu yang maksud orang kafir yang sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tabiat kemudian orang-orang terdahulu adalah gemar kemudian menghina Rasulullah, menghina utusan Allah. Yesus datang dibilangi makhluk terkutuk.
Yesus datang dibilangi orang gila. Semua. Lot dibilang apa? Lebih gila lagi, perkosa anaknya. Daud apalagi? Dibilang lebih gila lagi, dia perkosa istrinya orang. Di situ di kitab Anda itu begitu. Nabi Musa juga demikian, Yesus juga demikian. Tak ada satupun utusan Allah yang tidak lepas dari olok-olokan orang-orang kafir. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diolok-olok, Yesus diolok-olok oleh orang kafir. Paulus laknatullah sama dengan pengikutnya menuduh Yesus itu adalah makhluk terkutuk yang harus mati di atas tiang salib. Itulah kalian. Padahal Al-Quran sudah menjawab ayat setelahnya. Ayat 7, ayat 8, ayat 9 dalam surah Al-Hijr itu. Inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak gila. Kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadanya dan pasti kami juga akan memeliharanya. Ini ayat selanjutnya menerangkan itu, Pak. Jadi tuduhan-tuduhan ini datang kepada orang kafir. Rasulullah kemudian dituduh sebagai orang kafir. Makanya di ayat selanjutnya mengatakan begini, walaqad arsalna min qablika fi siya'in awwalin, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad kepada umat-umat terdahulu termasuk kepada Bani Israel. Lalu apa kata Allah? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Tadi saya kasih bukti data Yohanes 10 nomor 20, Yesus diolok bahwa Yesus kerasukan setan dan Yesus gila. Mengapa kamu mendengarkan Yesus? Ini sakit memang, Pak, sakit. Tapi mau kayak mana? Itu dalil. Yesus kerasukan setan dan Yesus gila. Mengapa kau mendengarkan Yesus? Markus 3 nomor 21, keluarga Yesus menuduh Yesus gila. Markus 3 nomor 2, ahli Taurat berkata Yesus kerasukan setan. Tolong jawab saya, kenapa orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan juga ibu bapaknya Yesus mengatakan Yesus kerasukan setan dan gila? Silakan. Lukas 8 dan 28, ada orang gila nyembah orang gila. Ayo lanjut. Silakan, Pak. Tadi istrinya membahas tentang zat. Saya sudah buktikan Yesus mulai dari gigi, rambut semuanya adalah zat. Kristen penyembah zat. Giliran istri Anda saya tanya, tolong tunjukkan kalau dalam diri Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu ada unsur zat. Tunjukkan. Lari nggak bisa. Nah, sekarang Anda muncul, Anda menuduh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan menuduh, Anda bertanya tentang Al-Quran surah Hijr ayat 6, mengapa beliau disebut gila? Ternyata yang menyebutnya gila itu adalah orang kafir. Karena Allah mengatakan setiap rasul pasti dituduh, pasti diolok-olokkan. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tolong tunjukkan satu utusan Tuhan di dalam Bible yang tidak diolok-olok. Nabi Lut, Nabi Nuh, siapa lagi? Nabi Abraham diolok juga, tak lolos dia, diolok pastinya Nabi Abraham. Dibilang anaknya anak haram, dibilang istrinya budak, apalagi dibilang Abraham berzina, tidak sabaran. Ngintip cewek mandi. Daud ngintip istrinya orang mandi. Siapa lagi? Salomo juga demikian, memiliki istri sampai 700. Siapa lagi? Siapa lagi nabinya yang tidak diolok? Semua di nabinya diolok. Yesus datang mati terkutuk di atas tiang salib, bahkan dibilang gila. Kalianlah yang perlu dipertanyakan. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu gila, kita lihat kemudian ajaran Yesus. Ada Bani Israel yang mengikuti ajaran Yesus, cuman 11 orang. Kemungkinan dia gila beneran. Kemungkinan dia gila beneran. Tapi kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan gila, mustahil. Kenapa? Sejazirah Arab menjadi bangsa yang beradab seketika. Coba. Ada kemudian kita melihat orang Arab yang menolak Rasulullah paling dua. Abu Lahab, Abu Jahal, memang tabiatnya seperti Paulus. Tapi kalau kemudian orang-orang yang ada di sekeliling mereka, ahli syair, ya, orang Yahudi, orang Nasrani, semua ikut sama dia. Sekarang yang permasalahan ini adalah Yesus. Kenapa justru keluarganya yang menuduhnya gila? Bahkan keluarganya yang menuduhnya kerasukan setan. Bahkan keluarganya sendiri yang memproklamirkan bahwa Yesus ini sudah tidak waras lagi. Dalilnya lengkap.